Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya faqih dalam masalah agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih lafaz yufaqihu fid din. Ya. Bukan yufahimhu fid din. Apa perbedaan faham sama fiqh? Kalau pemahaman, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufahimhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dirinya dalam permasalahan agama. Hanya sebatas faham. Ya, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda seperti itu. Tapi yufaqihu fid din. Ya, difaqihkan dalam masalah agamanya. Apa yang dimaksud difaqihkan? Yaitu difahamkan dalam perkara agamanya dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah ia fahami. Ya, itu. Nah, kita melanjutkan pembahasan sebuah risalah, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan ilmu dan amal. Ini adalah pertemuan yang ketiga, dan insyaallah beberapa hari lagi Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan Ramadan. Kita masuk ke halaman 41. Sama enggak halamannya? Mungkin saya bisa minta satu, Mas. Karena ini cetakan yang lama ini. Saya terbitkan. Nah. Sebentar, Pak. Kita sampai mana, Pak? Terakhir apa? 13. 13 apa itu? Poin K. Apa? 13. Orang yang mengira dengan perkiraan kuat bahwa sudah masuk waktu maghrib kemudian berbuka. Nah, jazakallah. Nah, permasalahan yang ketiga, yang ke-13, halaman 39, yaitu orang yang mengira dengan perkiraan yang kuat, yaitu zon. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu perkiraan itu bertingkat-tingkat. Ya. Kalau 50-50, ya, yaitu namanya syak. Kalau di bawah 50 perkaranya, ya, persangkaan kuatnya, berarti persangkaan lemah, namanya waham. Ya, kalau di atas 50%, jadi persangkaan ini kuat berarti namanya zon. Ya, namanya zon. Adapun kalau yakin namanya al-ilmu. Jadi ilmu itu dia bangun di atas keyakinan. Nah, bagaimana apabila seseorang yang mengira dengan perkiraan yang kuat atau zon bahwasanya sudah masuk waktu maghrib, kemudian dia berbuka, ternyata belum maghrib. Ya, ternyata belum maghrib. Apakah puasanya batal? Nah, apabila seseorang mengira dengan kuat, ya, bahwasanya sudah masuk maghrib, ternyata kemudian belum maghrib dan dia berbuka pada waktu itu, ya, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ia meneruskan puasanya, tidak batal puasanya. Mengapa? Karena dia yakin sebelumnya. Enggak sengaja kan? Ya, tidak sengaja, dan puasanya tetap sah pada waktu itu. Dia dihukumi seperti orang yang lupa.
Dalilnya adalah riwayat dari Asma binti Abi Bakar, yaitu aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berbuka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin, pada hari yang mendung. Dari pagi sampai sore mendung. Dikira sudah maghrib. Kemudian berbuka. Summa tala'atis syams. Kemudian matahari muncul. Nah, di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu berkata Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu apabila persangkaannya kuat bahwasanya matahari telah tenggelam, maka tidak ada hukum baginya. Mengapa? Karena pada waktu itu tidak ada, Asma tidak mengabarkan bahwasanya kami mengkodok semuanya, tidak. Tapi cukup sampai segitu hadisnya. Ya. Pada hari dia berbuka pada waktu mendung, kemudian matahari muncul. Loh, apa belum masuk maghrib ternyata. Nah, maka para sahabat meneruskan puasanya. Ya. Karena apa? Karena dengan persangkaan kuat. Berbeda dengan kita mengira-ngira saja. Berbeda kalau mengira-ngira, ya. Berbeda. Nah, ini pernah terjadi ketika kita dulu waktu di ma'had, yaitu ketika maghrib dan matahari sudah merah. Tiba-tiba ada teman azan di kamar itu. Ternyata latihan azan dia. Allahu Akbar lah. Alhamdulillah, saya senang kita menunggu apa? Menunggu buka. Akhirnya saya kira itu azan beneran. Saya minum sama teman-teman itu. Ternyata, belum masuk loh, belum maghrib. Ternyata teman sebelah yang azan. Akhirnya ya gimana? Kita melanjutkan puasa. Ya kurang 5 menitan lah itu. Maka kita melanjutkan puasanya. Karena kita yang tadi itu tidak tahu dan yakin bahwasanya sudah masuk karena memang mendekati waktunya. Gitu. Ya. Nah, dan dalil berikutnya ya yang mengatakan bahwasanya puasanya sah adalah walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ya, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Yang kamu itu enggak sengaja maksudnya. Ya. Akan tetapi yang dosa adalah apabila kamu sengaja, apabila yang disengaja oleh hatimu. Nah, ya, jadi ketika kita yakin di situ dengan persangkaan kuat, matahari sudah terbit, kemudian kita berbuka, ternyata mataharinya muncul lagi, ya, maka kita teruskan puasanya. Sebagaimana kita lupa, ya, sebagaimana kita lupa kalau kita sedang berpuasa, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, ini perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa, yaitu menangis dan buang angin di dalam air. Dan ini mengapa saya tulis di akhir? Mengapa? Karena keyakinan masyarakat kita menangis itu membatalkan puasa. Ya, dan mohon maaf, buang angin di dalam air membatalkan puasa. Nah, ya, kita baca. Ini merupakan pendapat yang tidak kuat. Nah, pernah saya mencari di Maktabah Syamilah, tidak menemukannya, akan tetapi kami menemukannya bahwasanya batalnya orang yang dengan sengaja memasukkan tangan atau benda ke duburnya. Itu menurut mazhab Asy-Syafi'i membatalkan puasa. Ya, adapun buang angin di dalam air itu tidak pernah dijumpai di kitab-kitab fikih klasik para ulama. Ya, adapun kalau fikih-fikih yang sekarang mungkin ulama mazhab Syafi'i ya, yang di Indonesia mungkin ditemukan, tapi kalau di kitab-kitab klasik tidak pernah ditemukan. Ya, mereka mengkiaskan bahwasanya ketika seseorang buang angin di dalam air, ketika setelah buang angin maka air akan masuk ke dalam duburnya. Ketika air masuk ke dalam dubur maka membatalkan puasa. Sedangkan kita tidak yakin air itu masuk atau tidak. Bukankah al-yaqinu la yazulu bisyak? Yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Yang yakin kita puasa, yang ragu masuk air itu masuk dalam dubur. Berarti bahwasanya buang angin di dalam air itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Begitu juga menangis tidak membatalkan puasa. Nah, halaman 41 yaitu kita masuk ke dalam fatwa tentang permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan pembatal puasa. Sebenarnya ada banyak sekali permasalahan kontemporer, akan tetapi ini adalah yang paling
sering kita jumpai. Nah, apakah disuntik itu membatalkan puasa atau tidak? Ketika seorang berpuasa Ramadan, nah sekarang ini musim vaksin, ya, musim vaksin. Ketika pas waktu bulan Ramadan kita mendapatkan giliran vaksin, apakah vaksin tersebut membatalkan puasa atau tidak? Ya, sebelumnya kita ketahui jenis suntikan itu ada 3. Suntikan yang disuntikkan di dalam kulit, ya, yaitu seperti insulin. Ketika orang, mohon maaf, terkena penyakit diabetes parah, dia ingin makan, misalkan makan yang mengandung kadar gula tinggi, maka dia menyuntikkan di dalam tubuhnya. Yang disuntikkan sampai cukup sebatas kulitnya, nggak sampai tembus ke otot atau ke daging, ya. Model suntikan seperti ini tidak membatalkan puasa. Mengapa? Tidak ada sangkut pautnya antara suntikan dengan lambung. Ya. Kemudian yang kedua adalah suntikan yang dimasukkan ke dalam otot. Contohnya seperti suntik vaksin. Kan lebih dalam kan, atau KB misalkan. Ya, bagi ibu-ibu, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena tidak ada hubungannya ke dalam lambung, ya, atau tidak ada hubungan ke dalam tenaga. Adapun yang ketiga, yaitu suntikan melalui pembuluh darah, ya. Nah, di sini ada perincian. Nah, apabila suntikan tersebut, ya, yang dimasukkan di dalam pembuluh darah adalah berupa sifatnya seperti anti nyeri atau antihistamin, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya. Adapun suntikan yang mengandung makanan, misalkan mengandung glukosa, karena ketika seseorang minum gula itu energinya menjadi bertambah, atau seperti infus, ya, karena isinya energi dia, atau seperti vitamin C yang membuat dirinya seseorang menjadi kuat, maka para ulama mengatakan bahwasanya ini membatalkan puasa. Ya, ini membatalkan puasa. Nah, kemudian di halaman 44, ya, kita singkat saja. Di situ ada fatwa-fatwa, ya, tapi pada intinya tidak membatalkan puasa. Kita singkat saja, kita tidak bacakan fatwanya, dibaca sendiri kalau ingin lengkapnya. Nah, kemudian yang kedua di halaman 44, yaitu bagaimana hukum menggunakan inhaler atau nebulizer saat berpuasa. Inhaler adalah sebuah alat yang digunakan untuk memberikan obat ke dalam tubuh melalui paru-paru. Ya, obat ini biasa diberikan kepada orang yang menderita penyakit asma, sesak nafas. Ya, biasanya dihisap di sini, disedot. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ya. Begitu juga nebulizer. Ya. Nebulizer adalah yaitu seperti obat batangan atau cair yang dimasukkan, mohon maaf, di bawah lidah biasanya. Di bawah lidah, kemudian ketika terkena air liur maka menguap. Ya, maka menguap. Ya. Atau ketika anak kita batuk seperti batuk yang berdahak, biasanya kan diuap itu. Nah, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Nah, para ulama, ya, dalam masalah ini memang ada khilaf. Ya, ada khilaf. Akan tetapi pendapat yang paling rajih adalah tidak membatalkan puasa. Mengapa? Yang pertama adalah obat yang digunakan adalah bukan obat berbahan makanan. Bukan berbahan makanan. Ya, yang kedua, ya, ketika benda cair itu atau benda padat itu dimasukkan ke mulut kita dan ia bereaksi menjadi gas tersebut tidak langsung masuk ke dalam perut, akan tapi masuk ke dalam paru-paru. Kalau seandainya masuk ke dalam perut pun, itu pun jumlahnya sangat sedikit. Dan jumlah yang sangat sedikit ini dimaklumi atau dimakfu oleh syariat. Contohnya, orang berkumur-kumur itu membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Bukankah kita yakin kalau setelah berkumur-kumur pasti ada 0, berapa persen air yang ada di mulut kita? Dan tertelan oleh lidah, kan? Itu tidak membatalkan puasa. Kiasnya ke situ.
Maka seperti nebuzir itu atau inhaler tidak membatalkan puasa. Kalau seandainya membatalkan puasa, itu justru akan mempersulit bagi orang yang memiliki penyakit asma. Ketika dia sekarang puasa, kemudian asmanya kambuh, dia mengganti di hari yang lain. Ketika mengganti dia asma lagi, ya, maka akan mempersulit dia, ya, akan mempersulit dia. Padahal dia memiliki penyakit yang terkadang kumat, terkadang tidak. Adapun penyakit yang tidak ada harapan sembuh, para ulama, ya, mengatakan bahwasanya ia tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadha, akan tapi cukup dengan fidyah. Ini insyaallah nanti kita bahas. Ya, makanya kita percepat di sini. Nah, kita lanjut saja ke hukum merokok saat berpuasa. Sebelum kita masuk ke hukum merokok, kita perlu tahu bahwasanya rokok pada dasarnya hukumnya haram. Mengapa? Tidak hanya ulama, tidak hanya dokter yang mengatakan merokok itu adalah memiliki mudarat yang sangat besar. Akan tetapi yang punya pabrik rokok pun mengakuinya. Buktinya apa? Tertulis di bungkus rokok yang dulu, merokok dapat menyebabkan kanker dan seterusnya. Kalau sekarang tertulis merokok, ya, membunuhmu. Ad-dukhan yaqtuluk, ya, bahasa Arabnya. Apa? Merokok membunuhmu. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, ya, innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah itu kepada kalian sangat Maha Penyayang. Begitu juga, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu itu menuju kebinasaan. Ya, dan banyak sekali dalil, ya, dan dari Nabi SAW, la darara wala dirar, tidak boleh seseorang itu berbuat memudaratkan dirinya sendiri dan berbuat memudaratkan orang lain. Saya tanya, merokok memudaratkan dirinya sendiri atau tidak? Iya. Memudaratkan orang lain atau tidak? Pasti. Ya, asapnya mengganggu. Ya, mengapa kalau kita merokok, ya, seorang perokok tidak terserahlah kalau mau merokok, tapi jangan mengganggu orang lain. Misalkan antum beri kresek besar, kresek kerupuk itu, kamu masukkan di kepala, ngerokok dul kan sedot sendiri kan? Ya, itu. Jadi yang lain enggak keganggu. Ya, bercanda, Pak. Nah, ya, tetap merokok haram walaupun begitu. Oh, ini berarti boleh ini. Enggak, haram, Pak. Ya, nah ini maksudnya ada apa? Bercanda, ya. Tip. Kemudian apa hukum orang yang merokok saat berpuasa? Ya. Orang yang merokok saat berpuasa itu membatalkan puasa. Membatalkan puasanya. Ya. Mengapa? Karena yang pertama, orang tidak makan dan tidak minum dalam satu hari itu biasanya kuat, walaupun dia tidak berpuasa. Akan tetapi pecandu rokok ketika dia tidak minum, ya, ketika ada hidangan nasi atau rokok, ia milih rokok. Ketika berbuka, apa yang pertama kali dipegang? Rokoknya. Ya, pasti dia habis minum gelek langsung dul gitu. Jenabatan pasti. Ya, pasti. Mengapa? Makanya para ulama mengkiaskan rokok dengan makanan. Ya. Nah, kemudian para ulama, bukan para ulama saja, para ahli bahasa dari zaman dahulu, orang yang merokok itu di bahasa Arabnya adalah syurbud dukhan. Syurb itu adalah minum. Ad-dukhan itu asap, minum asap. Sedangkan minum membatalkan puasa. Ya, berbeda dengan inhaler tadi. Itu inhaler cuma sedikit ces gitu aja. Kalau rokok kan menikmati del. Apa ada orang menikmati inhaler? Ces, enak. Lagi, ces, enak. Enggak. Kan sekali dia. Ya, seperti itu. Berbeda dengan merokok tapi menikmati. Nah, ini merokok membatalkan puasa. Dan ini pun ulama mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i mengakui bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Ya. Ulama Syafi'i yang beneran ini. Ya, ulama Syafi'i yang beneran yang zaman dulu, bukan yang di Indonesia. Ya, dan merokok membatalkan puasa. Ya, merokok membatalkan puasa. Nah,
Kemudian yaitu sunnah-sunnah puasa, yaitu sahur dan mengakhirkannya. Itu dalil-dalilnya silakan dibaca sendiri. Dan ikhwan, terkait masalah sahur, jangan lupa antum ketika di waktu sahur beristighfar. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat dalam Al-Qur'an ya, bagi orang-orang ya yang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Ya. Surat Az-Zariyat. Ya, ada di Az-Zariyat, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sifatnya orang yang bertakwa salah satunya adalah wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur ia senantiasa beristighfar. Sifat orang yang bertakwa. Begitu juga dalam surat Ali Imran. Ya. Saya pinjam, Pak. Saya itu enggak hafal, terkadang ayat awalnya itu agak sulit memulainya. Ya. Ya. Naam, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina bentar, maaf. As-sabirina ini as-sabirina was-sadiqina. Mana? Ayat 17, step dibaca, Mas. Coba gimana, Mas? Itu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami. Ya, itu ayat sebelumnya. Nah, Orang-orang yang sabar, orang yang benar. ayat berapa, Mas? Ayat berapa tadi? Ini sudah ketemu. Yaitu ya orang-orang yang orang-orang yang diridhoi Allah, yang dimasukkan ke dalam surganya, dimulai dari ayat 15, 16, ya sifat-sifatnya di 15 dan 16. Di ayat 16 Allah mengatakan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya, orang-orang yang dicap oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, yaitu orang yang bersabar, orang yang jujur, orang yang taat, ya, orang yang senang berinfak, dan orang yang suka beristighfar di saat waktu sahur. Ya, ini perhatikan di sini. Ya, wal mustaghfirina bil ashar. Ya, orang yang beristighfar di waktu sahur itu sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam langit dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min sa'ilin hal min mustaghfirin fa'aghfirulah wa hal min sa'ilin fa'utiya su'lahu. Apakah ada dari hambaku yang beristighfar saat ini kepadaku, pasti akan aku ampuni. Dan apakah ada dari hambaku yang berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Bayangkan, ya, khusus istighfar di waktu sahur merupakan kemuliaan. Makanya para ulama ya mengatakan kalau kita bangun malam di sepertiga malam, orang yang paling utama adalah ketika ia sholat qiyamul lail. Karena qiyamul lail menggabungkan antara doa, istighfar dan sholat. Kalau mentok nggak mampu untuk qiyamul lail, ya, maka dia berdoa pada waktu itu. Mengapa? Allah sedang memanggilnya. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lahu. Apakah ada dari hambaku yang berdoa kepadaku? Kan kita ditanya, ada nggak dari hambaku, kata Allah. Yang berdoa kepadaku akan aku beri. Kita dipanggil sama Allah di sepertiga malam. Kalau kita nggak mampu untuk berdoa dan saking ngantuk malas, jangan lupa istighfar 1 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Cukup, plak, tidur lagi, ya. Gitu. Mudah kan? Kenapa? Kita menjawab panggilan Allah. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada dari hambaku yang beristighfar saat ini kepadaku? Pasti aku ampuni. Ya. Bangun tidur, qiyamul lail, berat sekali, capek misalkan, ya sudah, berdoa sedikit, tidur lagi. Enggak kuat tetap, sudah istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih, tidur lagi. Ya, itu maksudnya di sepertiga malam, ya, di sepertiga malam.
Kenapa? Karena Allah memanggilnya. Kemudian orang yang beristighfar di waktu sahur merupakan ciri orang yang bertakwa. Nah, kita lanjutkan. Ya, sunnah berikutnya menyegerakan berbuka. Ya, kemudian berbuka dengan rutop, yaitu kurma muda, kurma basah. Ya, kurma muda. Atau dengan kurma, yaitu kurma yang kering, yang agak kering ya. Kalau nggak ada rutop atau kurma, maka dengan air dahulu. Misalkan ada air, ada kurma, ada gorengan, ada pentol, mana yang lebih dulu? Kurma dulu. Jangan pentolnya, Pak. Ya, sunnahnya kurma dulu. Ya, jangan pentolnya, kurma dulu. Kurma dulu, satu saja cukup atau 3. Ya, kalau ada rutop yang lebih utama. Ya, kalau tidak ada kurma, tidak ada rutop, ada pentol, ada gorengan, ada sempol, mana yang kita ambil dulu? Air dulu. Apa? Air dahulu. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yuftiru ala rutubat qabla an yusalli. Fa illam yakun rutubat fatamarat, fa illam yakun tamarat hasawatin min ma. Kalau enggak ada rutub, ya dengan kurma. Kalau enggak ada kurma, ya dengan beberapa teguk air. Ya, itu urutannya. Jangan Allahu Akbar langsung ambil sampelnya. Glek, aduh. Itu ya enggak apa-apa, tapi sunnahnya air dahulu kalau enggak ada kurma dan rutub. Nah, kemudian sebelum berbuka, ya, kita berdoa. Ya. Di sini mungkin keliru. Ketika berbuka, yaitu kita berdoa. Ya, misalkan kita ini azan maghrib. Saya pakai contoh ya. Doanya bismillah, minum dulu, bismillah. Alhamdulillah. Baru berdoa, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, jangan doa dulu. Tapi minum bismillah glek atau makan kurma bismillah glek, baru berdoa, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, adapun doa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Nah, adapun tambahan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfirli bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini tidak ada asal usulnya. Tambahannya tidak ada asal usulnya. Kan itu baik. Ya sudah, tidak apa-apa baik. Ya, menurut antum. Tapi menurut Rasulullah, menurut Allah, qul atu'allimuna Allah bidinikum, katakan Muhammad kepada orang-orang yang modelnya seperti ini. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat, atu'allimuna Allah bidinikum, apakah kalian ingin mengajarkan Allah terhadap agama kalian? Siapa yang lebih paham terhadap agama ini? Allah. Kemudian siapa? Rasulullah. Ya, jangan diotak-atik. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan salat, setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berzikir astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, dan seterusnya. Ya ikuti aja kayak gitu. Enggak usah tambah-tambah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak usah tambah-tambah. Mengapa? Kalau seandainya itu baik, maka Rasulullah pasti akan mencontohkannya. Ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya, ya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan setiap amalan yang tidak ada keterangannya dari kami, pasti tertolak. Ya, pasti tertolak. Hadis ini ada dalam kitab hadis Arba'in, ya, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan orang-orang, ya, yang mengaku mazhab Syafi'i ketika mensyarah hadis Arba'in, beliau melewati hadis yang ke-6 ini. Hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dilewati langsung hadis 7. Mengapa? Ya, lari semua jamaahnya. Ya, ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama seperti adik saya dulu. Adik saya pernah mondok di salah satu pondok di Situbondo. Ya, kita waktu itu sedikit diskusi. Beliau mengatakan, "Lapo mas, kok sampean gak kunut? Hadisnya dhaif." Saya bilang gitu. Dan Rasulullah pun sahabat ditanya tentang masalah hadis dhaif itu, hadis masalah kunut subuh, beliau mengatakan muhdats, perkara yang baru. Ya, enggak.
Aku loh ngaji saya itu loh ngaji Bulughul Maram. Hadisnya ini loh Mas. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut hatta faraqat dunya. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut sampai berpisah dengan dunia, sampai mati. Ya, jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini loh Mas hadisnya. Hadis ini dhaif, lemah, ya. Antum baca tahqiqnya. Saya bawakan hadisnya, tahqiqnya. Sebentar. Sebelum hadis ini, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis dari seorang sahabat yang anaknya seorang tabi'in. Ya abati, sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar hal hum yaqnutun? Wahai bapakku, engkau pernah salat di belakang Rasulullah, juga pernah salat di belakang Abu Bakar dan Umar. Hal hum yaqnutun? Apakah mereka kunut? Bapaknya mengatakan, ai bunai muhdats, wahai anakku, itu perkara yang baru. Ini yang ngomong sahabat. Ya, ini perkara ini sahih. Hadis ini diloncati, ya. Yang dipakai hadis yang dhaif yang atasnya, yang sampingnya. Nah, jadi seperti itu. Kalau seandainya mau jujur-jujuran, saya yakin Pak, jarang orang yang berbuat bid'ah Pak. Kalau jujur-jujuran mengakui mazhab Syafi'i dan mengkaji kitabnya dari awal sampai akhir, nggak usah diloncat-loncati. Saya yakin banyak orang yang meninggalkan bid'ah, atau banyak orang yang beribadah sesuai dengan syariat. Ya, karena apa diloncat-loncati seperti itu? Nah, kita kembali ke permasalahan. Nah, ya, sunnah-sunnah berikutnya adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Ya, jika dicaci, ia mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya, memperbanyak doa ketika puasa. Nah, di sini ada hikmah yang sangat besar. Masuk? Bisa? Halaman 57 sekarang, Pak. Tadi tak baca judulnya aja. Sekarang halaman 57. 57. Sudah. Antum baca sendiri aja. Memperbanyak sedekah dan tilawah. Antum baca sendiri ya. Azan, Mas? Nah, azan dulu. Kita lanjutkan sebentar nanti. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'd. Sunnah-sunnah berikutnya adalah yang ke-8, yaitu memperbanyak doa di saat berpuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat puasa itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ya. Dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Kemudian syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an dan seterusnya. Ya, di ayat ke-186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku atau berdoa meminta kepadaku, katakan, aku adalah dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada aku. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, ya, dalam cuplikannya di YouTube ada hikmah yang sangat besar. Seolah-olah Allah menyisipkan ayat ini di antara ayat puasa. Ya, ayat 8183, 184, 185 itu berkaitan dengan fikih puasa. 187 berkaitan dengan fikih puasa. 186 berkaitan dengan doa. Ya, kata beliau, seolah-olah Allah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan, ya, Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Ya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Al-imamu adil, imam yang adil, was-shaimu hima yuftir, ya, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi. Nah, kita masuk ke orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa yaitu ada 2 orang. Yang pertama, ya, adalah orang yang sakit, dan yang kedua adalah orang musafir dan orang yang semisal dengan keduanya. Ya. Adapun orang yang sakit itu ada beberapa kelompok.
Ya, ada orang yang sakit yang diperbolehkan untuk tidak puasa, ada yang tidak diperbolehkan untuk tidak puasa, ya, ada yang harus tidak puasa. Adapun kondisi orang yang ya diperbolehkan, orang yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, orang yang tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa berarti dia harus puasa, atau orang yang wajib berpuasa yaitu orang yang sakit tapi tidak ada pengaruhnya dengan puasa. Misalkan dia flu, tapi flu-nya flu ringan, ya, atau dia pusing-pusing ringan, dibuat tidur enak sudah, ya, maka orang yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Nah, misalkan sakit, mohon maaf, panuan gitu ya, maka apa hubungannya panu dengan puasa? Maka dia tidak boleh untuk tidak berpuasa. Santai aku kan panuan nih, nggak puasa, nggak boleh. Mengapa? Karena panu tidak ada hubungannya dengan puasa, ya, dan tidak memberatkannya. Nah, kemudian orang yang apabila dia berpuasa dan sakitnya menjadi tambah parah atau dikhawatirkan ya menghambat kesembuhannya, maka orang ini lebih baik tidak puasa. Ya, lebih baik tidak puasa. Adapun kondisi yang ketiga, apabila seseorang berat ya untuk berpuasa dan ketika ia berpuasa akan memudaratkan yang lebih besar atau memperparah penyakitnya, maka orang ini haram untuk berpuasa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu membunuh dirimu. Ya, jangan kamu membunuh dirimu. Nah, kemudian yang kedua adalah musafir. Musafir pun ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, akan tetapi setiap musafir ketika seseorang sedang dalam keadaan safar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Baik safarnya itu safar yang tenang, yang tidak memberatkan dirinya ataupun memberatkan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Misalkan antum, para ulama, jumhur ulama itu mengatakan jarak safar yaitu kurang lebih sekitar 83 kilo. Ya, antum itu di Google Map kan bisa lihat jarak safar kurang lebih 83 kilo. Ada yang mengatakan 85 kilo. Ya, sini mana? Sini Pasuruan itu masih berapa kilo, dekat itu. Dia belum safar. Ya, belum safar. Nah, kondisi yang pertama, apabila musafir ya, ketika ia berpuasa dapat menghalanginya berbuat kebajikan, misalnya dia agak lemes jadi malas ngapa-ngapain, yang penting safar itu, maka orang seperti ini lebih baik tidak berpuasa. Mengapa? Kata Rasulullah SAW, laisal birra man shoma fis safar. Tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa ya ketika bersafar. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu apabila musafir berpuasa tidak menghalanginya berbuat kebaikan, maka Rasulullah SAW memberi pilihan, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Apabila kamu ini halaman 63, apabila kamu ya mau berpuasa ya silahkan puasa, atau apabila kamu ingin berbuka ya silahkan berbuka. Ya, ada pilihan dari Rasulullah. Kalau tidak menghalangi dirinya dari kebajikan. Kemudian yang ketiga, yaitu musafir apabila ia berpuasa kemudian memberatkan dirinya dan memudaratkan dirinya, maka dalam kondisi ini para ulama mengatakan haram dia untuk berpuasa. Ya. Mengapa? Karena agama ini agama yang sangat mudah. Dikasih keringanan kok nggak diamalkan, kan seperti itu. Ya. Dalilnya ketika Rasulullah SAW menuju Mekkah, ya, beliau dan rombongan sampai di tempat yang bernama Al-Ghamim. Beliau meminta segelas air, ingin membatalkan puasa. Rasulullah sudah kepanasan, ingin membatalkan puasa. Ya, dan mengangkat tinggi-tinggi hingga orang-orang menoleh kepada beliau. Beliau mengangkat gelasnya seperti ini. Maksudnya apa? Sudah batalkan saja puasanya. Ya, berat kita sekarang ini. Ya, lalu beliau meminum air. Ya. Setelah itu beliau mendapat laporan bahwa sebagian orang masih ada yang berpuasa. Ini dalam kondisi berat loh ya. Ada orang yang dalam
masih dalam kondisi berpuasa, nggak mau membatalkan. Rasulullah saja yang paling bertakwa aja membatalkan puasa, dia tidak membatalkan puasanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ulaikal usatu, ulaikal usah. Mereka itulah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang bermaksiat. Ini menunjukkan bahwasanya haramnya orang yang berpuasa ketika safar, dan safar itu memberatkan dirinya. Ya, Islam itu agama yang sangat mudah. Ya. Kemudian berikutnya yaitu kakek-kakek, nenek-nenek, dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya, maka dia diperbolehkan tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Ya. Wanita hamil dan menyusui juga wajib boleh tidak berpuasa, ya, dan wajib membayar fidyah tanpa perlu mengqadha'nya. Ya, tanpa perlu mengqadha'nya. Nah, kita masuk ke halaman ke-69, yaitu kadar fidyah. Ini adalah halaman terakhir yang kita bahas, yaitu kadar fidyah, ya, dan cara membayarnya. Yaitu cara membayar fidyah ada dua cara. Cara yang pertama, misalkan seorang ibu-ibu yang menyusui atau yang sedang hamil, dia 30 hari tidak berpuasa, ya, maka cara membayar fidyahnya yaitu dengan memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang-orang miskin. Ingat, orang miskin, ya, sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Misalkan orang miskinnya 30, ya kita 30. Cari orang miskin, jangan seluruh diratakan, karena fidyah khusus makanan bagi orang miskin. Ya, ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, ya, yaitu memberi makanan atau bahan mentah. Nah, bahan mentah ini pada ulama khilaf, apakah kadarnya 1 mud atau 2 mud? 1 mud itu satu gininya Nabi muncul, menjunjung. Tapi tangannya Nabi besar kan, bukan tangan kita. Tapi tangannya Nabi ada ada ukurannya sendiri. Ya, 2 mud, 2 gini. Itu 2 telapak tangan, 1 mud itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan 2 mud. Ya. Untuk kehati-hatian, saya sendiri pribadi lebih memilih pendapat yang kedua, yaitu 2 mud atau setengah sok. Di situ salah, bukan 1 sok, tapi 2 mud atau setengah sok. Nah, di situ ada footnote-nya. 1 sok adalah 4 mud, dalam hitungan kilo kurang lebih sekitar 3 kilo. Sedangkan per hari yang dibayarkan adalah setengah sok, berarti per hari kurang lebih 1,5 kilo. Ya, misalkan istri antum tidak berpuasa dikarenakan hamil atau menyusui, maka sebanyak jumlah itu dikalikan dengan 1,5 kilo. Misalkan ya 1,5 kali 3 berapa? 45 ya? 45 kilo ya. 45 kilo itu yang dibayarkan untuk puasa, untuk fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa selama 30 hari. Dan ini sama seperti orang-orang kakek-kakek yang enggak mampu untuk puasa, ya. Kemudian orang yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya. Itu sama, membayar fidyah, karena puasa ini adalah merupakan rukun dari rukun Islam, maka tidak boleh ditinggalkan secara mutlak. Ya. Nah, terus bagaimana orang yang tidak berpuasa tanpa uzur? Nah, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur, maka tetap baginya mengqadha puasanya di hari yang lain. Akan tapi dia berdosa. Ya, kewajiban berpuasa tidak gugur, akan tapi dia berdosa. Mengapa? Berpuasa tidak ada uzur tapi dia tidak berpuasa, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, adapun mazhab Zahiri seperti Ibnu Hazm mengatakan orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur maka tidak ada qadha baginya. Kata beliau seperti itu. Mengapa? Yang disuruh mengqadha oleh Allah orang yang sakit atau musafir. Jadi orang yang tidak puasa tidak ada mengqadha baginya, tapi wajib dia bertaubat kepada Allah. Kata beliau seperti itu. Ya, ini khilaf di antara para ulama. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan wajib baginya mengqadha puasanya. Ya, sebanyak puasa yang telah ia tinggalkan.
Bagaimana Ustaz kalau dari kecil sampai tua mursal dia? Ya, jadi preman misalnya. Atau orang yang tidak kenal dengan agama. Apakah dia mengqadha sebanyak jumlah hari itu? Ya, agama Islam mudah, ikhwan. Ya, maka ia tidak perlu mengqadha, cukup bertaubat. Cukup bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, yaitu ketika Ramadan ia berpuasa. Ini seperti itu. Ya, dan orang yang wafat dan memiliki hutang puasa, maka si ahli waris atau ketika wafat dibayarkan fidyahnya, pakai fidyah. Yang pertama bisa diambilkan dari apa, harta si mayit dulu sebelum dibagi warisannya, atau dipuasakan oleh siapa? Oleh ahli warisnya. Nah, dalilnya adalah man mata wa alaihi siyam soma anhu walihu. Barang siapa yang mati dan ia memiliki hutang puasa, maka walinya yang menggantikan puasa untuknya. Hadza wallahu a'lam. Sudah? Mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Monggo Mas. Hukum puasa bagi pekerja berat, misalnya bangunan, terus bongkar muat gitu. Nah, tidak ada uzur Mas itu. Mengapa? Karena uzurnya sakit, musafir, atau orang yang semisal. Orang kakek-kakek, nenek-nenek enggak kuat, lemah. Dikiaskan dengan sakit, bisa kan? Orang dia kerja keras, ya, tidak bisa. Ya kalau seandainya kerjanya itu dia malah nggak puasa terus, Mas, nggak bisa, ya, tidak dibenarkan. Maka wajib tetap dia baginya berpuasa. Dan banyak, saya punya teman-teman, ya, yang dia itu kuli sama di proyek, tapi dia tetap menjaga puasanya. Ya, tetap menjaga puasa dan kuat. Orangnya tua juga, ya, kuat dia, ya, tergantung niatnya dia, kuat atau enggak dia di niatnya itu. Nah, Allah a'lam. Sudah? Ada yang lain? Ya. Kira? Kalau seandainya itu adalah di saat yang panas, menyengat, dan memang itu membahayakan diri kita, maka kita harus membatalkan. Ya. Tapi kan sehari itu, Pak. Ketika memang benar-benar kita nggak kuat. Tapi kalau dibuat santai, panas, kan kondisi panas itu kan relatif juga. Nah, Allah a'lam. Jadi diperbolehkan kalau yang benar-benar nggak kuat. Ya, benar-benar nggak kuat. Nah, Rizky. Nah, apa? Kalau yang meninggal anaknya itu harus walinya atau boleh keluarga, misalnya kakaknya atau wali di situ yaitu boleh adiknya, kakaknya, bapaknya juga boleh. Yang penting ahli warisnya. Ya, yang penting ahli warisnya. Jadi misalkan bapak antum punya hutang puasa 10 dan anaknya misalkan ada 5. Ya, 5-5-nya puasa 2 hari. Boleh. 5-5-nya puasa 2 hari dalam waktu bersamaan. Boleh. Ya, boleh. Nah, Allah a'lam. Misalkan di Ramadan ini, misalkan orang tua atau anak kita nggak tahu jumlah hutang dia itu meninggalkan puasa berapa hari. Nah, sebanyak ya kita kira-kira saja. Misalkan dia meninggalkan di pertengahan Ramadan 15 hari kan, ya sudah. Kayaknya dia pernah puasa tapi kok kapan berapa kan lupa. Ya sudah, kita bayarkan fidyah berapa? Ya 15 itu aja. Ya, karena bisa jadi yang pertama seandainya lebih itu menjadi sedekah bagi antum. Apabila puasanya itu pas maka ya sudah, ya pas. Kalau seandainya lebih jadi sedekah. Jadi seperti itu. Misalkan 30 hari kayaknya pernah bolong berapa kali, ya sudah kasih aja fidyah. Kasih fidyah, ya. Jadikan fidyah berapa? 30 hari. Berapa? Cuma 45 kilo dikali berapa? 10.000, 450.000. Kan seperti itu aja. Allah a'lam. Kalau sudah bayar fidyah itu nggak perlu puasa. Nggak perlu qadha.
Ya, nggak perlu kodok. Untuk jika tidak membayarkan fidyah dan tidak mempuasakan, apa ahli warisnya juga berdosa? Tidak berdosa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Ya, seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Kecuali dosa yang disebabkan dirinya orang lain berbuat dosa. Misalkan kita mengajari, kita dulu misalkan mursal. Ya, mursal bukan mursal dalam masalah hadis ya. Mursal bahasa kita enggak ngena dulu. Ngajak teman-teman kita, ayo kita minum khamar misalnya. Ya, antum harus mendakwai mereka ketika antum bertobat. Kalau enggak gitu, ketika dia mengajak orang lain, antum dapat dosa jariyah. Ya, antum harus mendakwai mereka. Setidaknya ngomong, "Wis aku tobat, tolong tinggalkan sing biyen tak ajakno." Cukup berhubung dia ngikut, ya alhamdulillah. Kalau enggak ngikut, ya itu urusannya dia sama Allah kan gitu. Ya, itu untuk memutus dosa jariyah. Nah, tapi kalau misalkan antum enggak tidak mempuasakan orang tua, ya tidak membayarkan fidyah, maka tidak ada dosa. Tapi masa iya orang tua kita yang dari kecil membiayai hidup kita enggak mau mengeluarkan 450.000 saja di akhir hidupnya? Ya, apakah kita patut ya dijadikan atau disandarkan sebagai anak yang soleh? Ya, cuma 450.000 saja, sedangkan para orang tua dulu, orang tua kita itu berkorban untuk kita, ya, dan kita enggan mendoakannya atau kita enggan membayarkan atau kita enggan membayarkan uang cuma sedikit untuk orang tua kita, Pak. Bayangkan berapa dosa kita menyakiti orang tua kita. Ketika kita di usia sudah balik yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita menyakiti hati orang tua kita? Berapa kali? Tapi orang tua kita selalu memaafkannya. Ya, ketika orang tua kita mintai uang untuk bayar SPP atau membeli buku, dikasih kita. Harganya 70.000, ngomong 100.000. Orang tua kita memaafkan, Pak. Jangan pelit-pelit kepada orang tua kita. Ya, jangan pelit-pelit. Orang tua kita itu Masya Allah, ketika jauh dengan kita, mereka itu dan kita sudah sukses, mereka tidak menginginkan harta dari kita, Pak. Mereka itu melihat wajah anaknya yang senang itu sudah Masya Allah. Atau sekarang kalau orang tua kita melihat cucunya Masya Allah, ya, sambung orang tua kita, minimal bertemu atau video call kita sudah mudah untuk melihat wajahnya. Nah, mudah untuk melihat wajahnya, dan orang tua senang sekali dengan kalau kita itu menyambungnya. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya, ayu a'mali ahabbul a'mali ila Allah as-salatu ala waqtiha wa birrul walidain. Sebaik-baik amal adalah salat tepat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua. Dan Allah menggandengkan antara tauhid dengan berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah saja dan jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua berbuat baiklah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada para manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Sedangkan kita, seandainya setiap hari ya kita kasih harta orang tua kita mandikan, kita kasih fasilitas,
itu masih belum bisa untuk membayar kebaikan orang tua kita ketika melahirkan kita. Melahirkan saja, belum yang lainnya loh. Ya, belum yang lainnya. Melahirkan saja belum yang lainnya. Itu masih belum sebanding. Kecuali orang tua jadi budak dan kita membelinya atau membebaskannya. Dan itu sangat sulit. Ya, mengapa? Rata-rata anaknya budak ya budak juga, dapat uang dari mana dia untuk membebaskannya? Ya kan? Seperti itu. Hadza Allahu a'lam. Sudah ya? Mau apa? Tentang orang tua Ustaz ya. Orang tuanya ternyata kaya, anaknya enggak di bawah orang tuanya ekonominya. Dia bayarnya sesuai dia atau sesuai orang tuanya? Kalau membayar puasa itu, Pak, ada fidyah itu ada ukurannya. Fidyah itu ada ukurannya. Ukurannya per hari itu 1,5 kilo. Kalau kita timbang ya, 1,5 kilo per hari. Gitu. Jadi misalkan beras itu per hari 1,5 kilo. Ya, 1 kilonya berapa? Misalkan 1 kilo standarnya berapa? Saya nggak pernah beli beras ya. Berapa? 10 itu sudah standar belum, Bu? 15.000 super itu ya? Bagus ya, sudah anggaplah 15.000 ya, atau 10.000 biar enak ngitungnya, 10.000 aja biar enak ya, 10.000 saja itu yang sudah yang standar mungkin 10.000. Berarti kalau 1,5 kilo berarti kan 15.000 per harinya. Bayangkan membayar 15.000 saja per harinya, tinggal ngalikan 30 hari, berarti ya kurang lebih sekitar berapa? 450 itu kalau harga berasnya 10.000. Ingat, membayar fidyah tidak boleh dengan uang. Membayar fidyah wajib dengan makanan pokok. Ya, kalimat yang di situ baik membayar fidyah kafarah, ya, maka wajib dengan makanan pokok. Mengapa? Dalilnya adalah fa fidyatun ta'amu miskin, maka fidyahnya adalah ta'am, makanan untuk orang miskin. Kalimat ta'am di sini menjadi dalil bahwasanya wajib bagi seseorang ketika membayar fidyah berupa bahan makanan. Mengapa enggak boleh uang? Di zaman Nabi uang sudah ada. Di zaman Nabi uang sudah ada. Akan tapi Nabi SAW tidak menyuruh atau tidak ada perbuatan dari Nabi SAW membayar fidyah dan kafarah dengan uang, tapi dengan makanan pokok, ya, bukan roti. Misalkan mungkin ada yang juragan roti ya, masya Allah, ya, sudah fidyahnya ini roti ini harganya 15.000, langsung dikasih roti satu, lagi roti lagi, bukan, tapi makanan pokok. Makanan pokok negara kita adalah beras, ya, kita beras. Kalau makanan di Saudi pakai kurma bisa, seperti itu. Ingat, kepada orang miskin, dan boleh diberikan kepada satu orang miskin saja. Misalkan antum ada Mbok Painem namanya, orang miskin, orang tua sudah, antum kasih 45 kilo ya, 45 kilo ke beliau, boleh ya, diperbolehkan. Sudah ya, mau Pak? Nah, untuk membayar fidyah itu diperbolehkan pada malam itu juga, dan diperbolehkan ketika selesai. Kalau pada malam itu juga, misalkan sekarang sekarang 1 Ramadan, saya tidak puasa, maka kita membayarnya ya 1 hari. Tidak boleh kita membayar langsung 30 di awal, tidak boleh. Maka satu hari di awal, 1 hari besok, 1 hari lagi besok. Nah, atau diakhirkan, ya, diakhirkan sampai sebelum bertemu Ramadan ya. Jadi sampai bulan Sya'ban, ya, maka diperbolehkan bayar fidyah. Tapi lebih baik misalkan kita membayar fidyah ahsan, dan lebih baik dan diutamakan yaitu ketika sebelum malam Idul Fitri. Mengapa? Bisa jadi orang miskin tersebut tidak memiliki beras untuk membayar Idul Fitri. Ketika kita bayarkan fidyah sebanyak 45 kilo dan ia ada stok untuk membayar zakat fitrah, atau dia juga ada stok besoknya alhamdulillah sudah dapat makanan, ya, sudah dapat makanan. Jadi seperti itu, ya. Dan lebih baik lagi antum tambahi lauknya, tapi jangan dikurangi dari beras tersebut. Misalkan berasnya seharga tadi 15.000, ya, 45.000, 45 kilo, 45 kilo jangan dikurangi, ya, antum tambahi
itu lebih baik. Ya, antum tampil lebih baik. Jadi jangan beras 45 kilo harganya misalkan 450.000. Sudah tak belikan 30 kilo saja, yang 150.000 tak belikan Indomie, minyak dan yang lainnya. Itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena it'am. Apa it'am? Makanan. Ya, makanan. Minyak bukan makanan. Ya. Jadi paham je? Sudah je? Sudah. Gimana hukumnya orang yang masih punya hutang Ya. di puasa Yang lalu dan bertemu di Ramadan berikutnya, maka dia kata Syekh bin Baz rahimahullah, maka dia wajib membayar puasanya tetap, akan tetapi dia berdosa dan harus bertobat. Sudah banyak waktunya enggak disahur-sahur ya seperti itu. Tapi tetap dia masih masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang tersebut jika dia memang sudah mengetahui. Berbeda sama orang yang awalnya itu memang sudah jauh dari agama Allah. Kalau seandainya orang yang jauh dari agama Allah kemudian dia enggak puasa bertahun-tahun, kamu kalau tobat kamu harus membayar puasa sebanyak umurmu piro saiki? Umurmu piro? Misalkan 30, balikmu umur piro? Umur 15, berarti 15 tahun ya. 15 tahun kali 30 berapa? Gak tobat aku wes gitu nanti. Ya, dia enggak tobat. Mengapa? Karena susah banget. Ya, seperti itu. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Ya, hadza alam, kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.